Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Kita masih dengan tema yang sama, yakni apa saja perusak amal ibadah. Masih bersama dengan Ustadz Ikhwan Nasution dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz ada 4 hal Pak Ustadz yang baru disampaikan. Ada menyombongkan sedekah, ghibah, terus ada juga terlalu cinta dengan dunia dan keras hati Pak Ustadz. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Ustadz jika ada beberapa hal yang belum tersampaikan dengan baik. Silakan Pak Ustadz. Baik, selanjutnya dalam hadis itu kelanjutannya apa saja yang merusak amal kita? Qillatul haya. Apa itu qillatul haya? Sedikit rasa malu atau tak ada rasa malu. Sehingga ketika banyak orang beramal tapi dia tak ada rasa malu, setelah beramal dia berbuat dosa, dia tidak malu untuk berbuat dosa. Kalau bahasa kita Bengkulu, putus urat malunya. Sehingga dia biasa aja dia beramal, setelah beramal dia berbuat dosa. Maka itulah tak ada rasa malu. Maka malu itu dalam hadis adalah bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Karena orang beriman itu untuk berbuat dosa dia malu. Bukan malu kepada makhluk, tapi dia malu kepada Allah. Karena Allah yang maha melihat. Maka kalaulah kita malu kepada manusia, ketika manusia tak melihat, kita tentu mau berbuat dosa. Tapi kan malunya kita bukan kepada manusia, sebenarnya malu kepada Allah. Allah yang sudah menciptakan kita, Allah sudah menjamin rezeki kita, Allah sudah mencukupkan segala apa yang jadi hajat kita. Maka kita berbuat dosa, maka kita malu sesungguhnya kepada Allah. Maka ketika hilang malu, itulah merusak amal. Kemudian apalagi yang merusak amal itu? Disebutkan dalam hadis itu, tulul amal, panjang angan-angan. Sehingga dia berandai-andai, berangan, aku kalau jadi orang kaya, aku berandai-andai dia. Tulul amal. Kita tidak dilarang bercita-cita. Bahkan cita-cita itu harus. Maka orang itu kan harus punya cita-cita agar tidak disebut mayat hidup. Karena kata orang bijak, mayat hidup itu orang yang tak punya cita-cita. Tetapi berbeda tentang cita-cita dengan angan-angan. Maka dalam Islam kita tidak boleh berangan-angan, panjang angan-angan, berandai-andai. Maka kata Nabi, wala takullau, jangan berkata jikalau, andai kata, seumpama. Maka itu dilarang. Sehingga ketika berandai-andai berarti kita merusak amal apa? Kita tidak percaya kepada Allah. Cobalah aku jadi orang kaya ya. Aku akan naik mobil, kemudian setiap hari aku jalan-jalan. Dia berarti tidak terima takdir. Sementara kita sedang menyembah Allah, Allah yang menetapkan takdir. Maka berarti dia tidak percaya kepada takdir, tidak percaya kepada Allah. Maka itu merusak amal. Dan selanjutnya, di antara yang merusak amal itu hadisnya, zalimun la yantahi, berbuat kezaliman yang tidak habis-habisnya. Menyakiti orang lah, berbuat zalim, menyinggung orang lah. Dan kezaliman itu menjadi sebab amal kita itu terkikis, habis gara-gara berbuat zalim. Begitu mungkin Mbak Rara. Iya, berarti sudah ada 6 ya Pak Ustadz yang sudah disebutkan ya. Nah, di sini kita sudah mengetahui beberapa apa saja perbuatan yang dapat merusak amal ibadah. Mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Ibu-ibu di sini ada yang ingin bertanya? Iya, silakan Bu. Boleh berdiri aja boleh Bu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma. Yang ingin saya tanyakan, kita memang terutama ibu-ibu nih ya Pak Ustadz ya, setelah kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, terkadang kita membicarakannya kembali, mengungkitnya kembali. Terkadang yang kami bicarakan itu sebenarnya memang terjadi pada orang tersebut, atau kebaikan yang apa yang kami ceritakan itu adalah kebaikan orang tersebut, tapi mungkin ada juga terselip keburukan dari orang tersebut. Nah, itu kan mungkin termasuk dalam salah satu yang menjadi salah satu penyebab dari merusak amal ibadah tersebut tadi. Nah, adakah cara untuk mengembalikan kembali apa yang rusak tersebut? Bagaimana cara memperbaikinya?
Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, pertanyaan dari Ibu Salma. Ya, ibarat kata kalau ada yang rusak itu pasti ada obatnya gitu Pak Ustadz, gitu. Baik. Gimana Pak Ustadz? Ya, mungkin di satu sisi ketika sudah beramal kita rusak, kadang kita tak sadar memang. Iya. Kita sudah beramal, sudah sedekah, tapi kita ungkit kembali. Di satu sisi bisa jadi kita tidak sadar, atau mungkin kita tidak tahu itu merusak amal. Jadi dalil tadi Al-Baqarah 264 kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang beriman, jangan kau batalkan, jangan kau rusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dan menyakiti. Maka Allah buat perumpamaan di ayat itu, famasaluhu kamasalis safwanin alaihi turab. Maka kalau ada orang dia sudah sedekah, tapi dia mengungkit-ungkit, dia menyakiti, maka dia itu diibaratkan oleh Allah dalam ayat itu persis seperti batu licin. Di atas batu licin fa'al alaihi turab, ada debu. Kemudian di atas debu itu turunlah hujan. Jadi batu licin, ada debu di atasnya, turunlah hujan. Maka apa yang terjadi? Debu itu hilang, tak bersisa di atas batu yang licin. Itu diibaratkan oleh Allah ketika kita beramal, tetapi kita sendiri yang merusaknya. Sehingga amal itu hilang, tak bersisa. Yang diibaratkan tadi debu di atas batu licin ditimpa dengan hujan. Maka apa yang harusnya menjadi kekuatan untuk kita agar jangan merusak amal? Pertama, pahami bahwa kita itu beramal urusan kita itu kepada Allah. Kan kata Allah dalam Quran surah Al-Isra itu, in ahsantum li anfusikum. Ketika kau berbuat baik, sesungguhnya berbuat baikmu untukmu. Hari ini kita beramal itu bukan untuk orang, tapi kita tuh sebenarnya berbuat baik itu untuk diri kita. Kenapa? Karena ketika kita beramal, maka pahala dari amal itu untuk siapa? Untuk diri kita. Untuk kita, Iya. bukan untuk orang. Maka sadari bahwa kita beramal ini untuk kita. Kita berbuat baik kepada orang, kita menolong orang. Sesungguhnya kita itu sedang berhubungan kepada Allah, bukan kepada orang. Maka ketika kita berbuat baik kepada orang, toh orang itu tidak mengucapkan terima kasih. Terkadang kita sakit hati. Dan disinilah perlu keikhlasan. Dia mau terima kasih atau tidak terima kasih, kita tak ada urusan dengan orang. Kewajiban kita berbuat baik kepada orang karena Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik. Dan yang memberi pahala kita bukan orang. Yang memberi pahala kita adalah Allah. Dan pahala itu untuk kita. Maka jangan kita berhenti berbuat kebaikan ketika orang itu tidak tahu terima kasih. Terkadang kan kita, udahlah, tak usah nolongnya, tak tahu terima kasih, kata kita. Maka sesungguhnya kita itu sedang berbuat baiknya kepada Allah dan Allah yang ngasih pahala. Jadi jangan menganggap kebaikan untuk manusia, tapi kebaikan itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Karena pahala-pahala yang kita dapatkan. Maka kalau kita ingin dapat pahala, beramal. Tapi jangan sampai beramal kita juga merusak pahala. Maka lebih baik tak beramal. Ya kan, kita sudah capek-capek beramal, tapi kita sendiri yang merusak amal. Maka lebih baik tak usah beramal daripada menyakitkan. Dia sedekah tapi menyakitkan. Dia sedekah tapi menyakitkan. Akhirnya ada dosa. Yang seharusnya dia tidak sedekah mungkin tak ada dosa. Tetapi ketika dia sedekah menyakitkan, Ninah 50.000, tak usah lagi minta-minta si koyong, malu-malu aja, tersakiti hatinya. Dia sedekah tapi menyakitkan. Maka itu tadi pahami, kita itu beramal bukan untuk orang. Kita itu beramal untuk diri kita pahalanya. Maka jangan rusak itu pahala. Tapi itu was-was setan memang. Setan itu senantiasa membuat kita was-was, membisikkan kita untuk udahlah kan sia-sia kau beramal kan, tak tahu terima kasih, berhentilah. Itu setan. Ingat, setan itu sampai kiamat dia akan terus membisikkan kita untuk merusak amal kita. Maka tugas kita beramal, jangan dengarkan kata setan. Jadi itu tadi, yakini kita beramal sesungguhnya untuk diri kita. Jangan kita rusak amal kita sendiri. Bagaimana caranya? Ya yakini ini pahala untuk kita. Kalau sudah beramal, kan kita yang dapat pahala. Yang memberi pahala ini Allah. Sudah, jangan lihat manusianya. Maka berbuat baik itu nggak usah lihat manusianya, tapi lihat kepada yang menciptakan manusianya. Begitu, Mbak Rara. Begitu, Pak Ustadz. Gimana Bu Salma? Terjawab? Iya. Ada ibu lagi yang ingin bertanya, Bu? Iya.
Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Ibu Deski dari Majelis Taklim An-Naba. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Tadi kan disampaikan salah satu yang merusak amal ibadah adalah terlalu sering berandai-andai. Jikalau, andai ya. Apakah saya jikalau itu disamakan dengan berniat? Berniat dengan tujuan bagus. Misal ya Pak Ustadz, misal ini jikalau saya naik gaji misalnya, saya ingin bersedekah. Jikalau saya punya rumah besar, saya akan membagi ruangan untuk fakir miskin, anak miskin. Itu kan berandai-andai Pak Ustadz, tapi dengan niat baik. Dengan niat yang baik. Apakah ini merusak amal ibadah? merusak amal ibadah. Begitu ya Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih ya, Ibu. Pak Ustadz, pertanyaan dari Ibu Desti akan kita jawab setelah jeda iklan. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.